Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Sekolah SMP Negeri 11 Balikpapan bersama saya, Ardiani SPDI MPD, akan menyampaikan materi bab 1 tentang meyakini hari akhir atau beriman kepada hari akhir yang merupakan rukun iman yang harus kita yakini dan bagaimana pula kita mengakhiri kebiasaan yang buruk pada kesempatan kali ini. Anakku yang berbahagia, meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk, tentunya kita akan membahas juga tentang yang namanya hari akhir. Tentu kita akan berpandangan dan ingat yaitu tentang hari kiamat. Dan hari kiamat itu akan terbagi dua. Yang pertama adalah kiamat sugra dan yang kedua kiamat kubra. Tentu kalian sudah mengetahui dan pernah belajar mungkin pada sekolah dasar yang kalian lewati. Dan kalau kita berbicara tentang hari kiamat, tentunya ada tahapan-tahapan yang akan kita lalui, yang akan kita jalani pada jika terjadi hari kiamat kubra itu. Yang akan kita lalui adalah yaumul barzah. Apa itu yaumul barzah? Kemudian yaumul ba'ats, dan yang akan kita lalui juga yaumul hasar, yaitu pada masar. Kemudian yang akan kita temui lagi juga yaumul mizan, pada saat hamba Allah semua ditimbang amal baik dan amal buruknya, dan ini akan menentukan nanti apakah kita akan menerima catatan baik ataukah pula sebaliknya kita akan mendapatkan catatan amal buruk. Anak-anakku yang berbahagia, tentunya jika kita akan mendapatkan mengambil catatan dengan tangan kanan, itu pertanda amal baik kita banyak, dan kita akan menuju yang namanya tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mengambil dengan catatan tangan kiri, muka tidak tersenyum, maka tentu saja kita akan menempatkan diri kita di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mengambil ilustrasi, ada renungan dari beberapa tayangan dan gambar berikut ini yang kalian pahami, dan ini merupakan adalah ilustrasi gambaran kehidupan manusia yang hidup di dunia, kemudian dia akan menuju ke akhirat. Seperti apakah gambarannya? Di sini diumpamakan adalah kita adalah seorang hamba Allah yang hidup di dunia. Kita ibaratkan jika kita akan menuai kebaikan. Di sini ada ilustrasi sebuah gambar, ada orang yang akan menanam sebuah pohon, dan tentunya mereka ini berharap pohon ini akan tumbuh subur hijau. Tapi bagaimana caranya agar tumbuh pohon ini lebat, hijau, subur? Tentu dia harus punya ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menyiram tanaman tersebut agar dia menjadi tumbuh subur. Dan kalau tanaman ini tumbuh subur, maka otomatis dia akan menghasilkan tanaman yang sangat menyenangkan, dan tentunya pohon itu jika dia tumbuh subur akan menghasilkan buah yang lebat, dan tentunya penanamnya akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Kita lihat pada gambar ilustrasi bagaimana anak orang tua yang sedang memanen hasil yang ditanam mereka pada saat itu. Hadirin yang berbahagia, ini gambaran dan ini gambaran kita. Kemudian kita berbicara tentang pengertian hari akhir dan macam-macam hari akhir.
Hari akhir adalah hari di mana seluruh makhluk Allah akan mengalami kematian. Gunung-gunung diterbangkan oleh Allah, gedung-gedung pun akan ditumbangkan oleh Allah. Lautan yang selalu bergelombang, hari itu akan ditumpahkan. Langit yang penuh dengan bintang hari itu akan dihempaskan oleh Allah. Semua makhluk dimusnahkan, seluruh alam dihancurkan. Darah akan menjadi lautan. Kepingan bangkai berserakan di mana-mana. Hari itu tak berguna lagi harta. Dan hari itu pula tidak berguna lagi nyawa. Hari itu tiada lagi perlindungan. Dan hari itu juga tidak lagi ada pertolongan. Semua orang akan ketakutan. Jerit tangis menggelukan di mana-mana. Rasa kenyerian mencekam, maut menyelubungi alam. Dan manusia pun kebingungan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang berbahagia, dan tentunya pelajaran ini akan menjadi iktibar kita bagaimanakah kalau seandainya terjadi hari akhir ini di hadapan kita semua dan kita menyaksikan, sungguh kita akan mengetahui bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Dan kali ini kita akan membahas juga apa itu kiamat sugra. Pembagian daripada hari kiamat itu yang pertama adalah kiamat sugra. Kiamat sugra artinya adalah kiamat kecil. Dan yang kedua adalah kiamat kubra. Sedangkan kita mengetahui kiamat sugra itu apa saja. Kiamat sugra itu sering kita sudah melalui. Ada teman kita, saudara kita yang meninggal dunia, ada yang kecelakaan, kemudian ada terjadi musibah banjir, dan juga tanah longsor, kemudian tsunami, di mana-mana terjadi. Itu pertanda adalah, dan juga termasuk kebakaran, itu adalah kiamat kubra. Kemudian kiamat kubra, di mana kiamat kubra ini adalah kiamat yang benar-benar terjadi, hancur seluruh alam, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimusnahkannya seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia. Kemudian hari kematian semua makhluk, dan juga hari kebangkitan akan terjadi, dan juga hari pembalasan akan terjadi untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat kubra adalah hari kiamat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabsus wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush." Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia seperti anai-anai atau larung yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Allah memang benar-benar berfirman, dan firman Allah itu nyata. Suatu saat akan terjadi, dan kenyataannya akan dihadapi oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, di tempat ayat lain Allah pun juga berfirman tentang bagaimana kiamat kubra, bagaimana kiamat besar itu akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 dan 2 yang berbunyi, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Yang artinya,
apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang ditanggung. Quran surah Al-Jalah ayat 1 dan 2. Tentu ini adalah menjadi peringatan buat kita jika benar-benar terjadi kiamat besar. Kita tidak bisa lari dari hari itu. Anak-anakku yang berbahagia, kiamat kubra itu jika suatu saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, semua makhluk Allah akan mati kecuali yang Allah kehendaki. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون." Yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 68. Anakku yang berbahagia, yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Kiamat kubra pasti terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan di dalam Al-Quran. As-sama'u fati'un bih kana wa'duhu maf'ula. Langit terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas. Sungguh sangat mengganaskan. Hari kiamat pasti akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur." Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj